Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada bersama menyertai kami dalam segala waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami, dan kami percaya sepanjang hari ini kami akan terima dan alami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teolog asal Skotlandia bernama John Bailey satu kali mengajar di Universitas Edinburgh, dan ia membuka mata kuliahnya tentang doktrin Tuhan dengan mengatakan kepada mahasiswanya, kita harus ingat dalam membahas tentang Tuhan, kita tidak dapat berbicara tentang Dia tanpa Dia mendengarkan setiap kata yang kita ucapkan. Kita mungkin bisa membicarakan orang lain di belakang mereka tanpa mereka tahu, tapi Tuhan berbeda. Tuhan ada di mana-mana, bahkan di kelas ini Ia ada. Oleh karena itu, dalam semua diskusi dan pembahasan kita harus menyadari akan kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan dan tidak terbatas. Dan kita perlu menyadari bahwa ketika kita berbicara tentang Dia, Dia ada di hadapan kita. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 ini dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh, dan karena Ia adalah roh, maka Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah pernah mewujud menjadi manusia, menjadikan dirinya ada secara fisik dan tinggal bersama-sama dengan manusia ketika Ia datang sebagai pribadi Yesus Kristus. Tapi entitas Allah sebagai roh itu tetap. Roh Allah atau Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian yang menyingkapkan selubung yang membuat kita tidak mengerti akan kemuliaan Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka roh Tuhan membuka selubung atau tabir yang menutupi pikiran kita selama ini, yang membuat kita tidak mengerti akan firman Tuhan, dan kita menjadi mengerti akan firman-Nya. Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal akan Dia yang telah mati dan berkorban bagi kita, serta yang bangkit dan naik ke sorga untuk memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Kalau kita membaca kitab Taurat tanpa pengenalan akan Kristus, maka kita tidak akan sepenuhnya mengerti tentang Allah. Tapi ketika kita mengenal Kristus, percaya kepadanya, maka semua kitab Taurat akan kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana keselamatan dan Tuhan mau datang sebagai manusia untuk menebus kita. Ayat ini berkata bahwa di mana roh Tuhan berada, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang sejati bukan semata bersifat fisik, tapi bersifat rohani. Ketika roh Allah hadir dalam hidup kita, itu membawa kita pada pengenalan yang benar akan Tuhan, melepaskan kita dari ikatan kuasa iblis, membawa kita pada pembebasan dari dosa dan segala belenggu rohani yang mengikat kita. Kita dibebaskan dari kuasa dosa dan diberikan kemerdekaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemerdekaan yang diberikan oleh Roh Kudus bukanlah kemerdekaan untuk melakukan apapun yang kita inginkan, tapi kemerdekaan untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Oleh kuasa Roh Kudus kita dapat hidup dalam kasih, kebenaran, dan ketundukan kepada kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah roh. Ia ada bersama kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia Immanuel, bersama dengan kita sampai akhir zaman. Itu hanya dimungkinkan karena entitasnya adalah roh
yang melampaui batas ruang dan waktu. Ia ada dimanapun kita berada dan menuntun kita dengan kuasa-Nya di sepanjang perjalanan hidup ini. Oleh Roh Tuhan kita mengerti kebenaran, dan oleh Tuhan yang adalah Roh kita dimerdekakan dari segala belenggu dan ikatan dosa. Kita yang tadinya hidup dalam berbagai perbudakan hawa nafsu, belenggu setan, kebutaan rohani, dan keinginan-keinginan duniawi, dilepaskan oleh kuasa Roh Allah sehingga kita jadi orang-orang yang merdeka dan hidup dalam kebenaran. Oleh kuasa darah-Nya kita telah dibebaskan dan dijadikan anak-anak-Nya yang hidup. Kalau ada di antara saudara yang saat ini merasa belum mengenal Allah secara benar, belum mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan, mari buka hati saudara dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya oleh Dia saja kita mendapatkan pengertian dan pengenalan yang benar akan Allah. Dan hanya oleh Dialah kita hidup dalam kuasa-Nya yang membebaskan dan memerdekakan. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Dia hadir bersama kita dan menopang kita dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu kembali meneguhkan iman kami, memberikan kekuatan dan sukacita. Kami mengerti, kami menyadari entitas-Mu ya Tuhan, pribadi-Mu sebagai Roh. Engkau adalah Roh ya Tuhan, dan karena itu Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan Roh-Mu berkuasa menopang kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Roh-Mu memberikan kami kemerdekaan, kuasa dan kemenangan untuk hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami ditebus, kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Sehingga kami hidup dalam kemerdekaan dan dalam kuasa-Mu yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala hal. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam penggenapan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.